Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amri Selawati, NPM 1804041017, kelas F, jurusan Ekonomi Syariah. Dosen pengampu Ibu Atika Riasari, MBA. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS mata kuliah Manajemen Perusahaan. Soal nomor pertama yaitu jelaskan bentuk-bentuk kepemilikan perusahaan. Bentuk-bentuk kepemilikan perusahaan antara lain: 1. Kepemilikan tunggal. Kepemilikan tunggal adalah bisnis yang didirikan, dimiliki dan dioperasikan dan dibiayai oleh satu orang. 2. Kemitraan. Kemitraan adalah asosiasi dua atau lebih individu yang setuju untuk menjalankan bisnis bersama. 3. Perusahaan. Perusahaan merupakan badan hukum yang tunduk kepada hukum negara di mana ia dibentuk dan di mana untuk beroperasi sebagai bisnis yang dikeluarkan oleh pihak negara. 4. Bentuk organisasi bisnis khusus. 1. Usaha utama patungan. Usaha utama patungan merupakan dua atau lebih perusahaan membentuk aliansi untuk menggerak proyek tertentu, biasanya untuk yang ditentukan jangka waktu. 2. Waralaba. Waralaba merupakan bentuk bisnis yang melibatkan transisor perusahaan yang pemasok produk dan pewaralaba, individu atau perusahaan yang menjual barang atau jasa pada karya geografis tertentu. 5. Merger merupakan dua atau lebih perusahaan bergabung untuk membentuk satu perusahaan baru, dan akuisisi adalah korporasi atau grup investor menemukan perusahaan target dan bernegosiasi dengan Dewan Direksi PT Direktur untuk membelinya. Soal selanjutnya yaitu nomor 2. Berdasarkan penjelasan dalam video materi motivasi merger dan akuisisi, jelaskan apa motivasi merger dan informasi bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendukung rencana Kementerian BUMN untuk melakukan merger atau penggabungan 3 bank BUMN syariah, yaitu PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri. Motivasi mergernya menurut Ketua Dewan Komisioner OJK, Winbo Santoso, mengatakan sangat mendukung upaya merger dan akuisisi di industri perbankan nasional karena akan meningkatkan efisiensi dan daya saing. Hal ini dirasa selaras dengan tujuan OJK untuk membangun industri perbankan yang sehat, memiliki daya saing dan bisa memberikan kualitas layanan yang lebih baik, serta untuk memberikan kontribusi terbaik dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan 3 bank BUMN syariah ini juga sejalan dengan upaya Indonesia menjadi sentra pengembangan keuangan syariah dunia. Apalagi saat ini peringkat Indonesia sudah berada di posisi 4 besar dalam pengembangan industri keuangan syariah. Berdasarkan Islamic Finance Development Indicator, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir, mengaku optimis bank syariah hasil merger akan menjadi energi baru bagi perekonomian Indonesia, karena sebelum pandemi kinerja bank-bank syariah di kuartal 2 lalu sangat positif. Penggabungan ini akan membuat bank syariah nasional lebih besar dan lebih solid, sehingga lebih banyak masyarakat Indonesia yang bisa merasakan manfaat kehadiran bank syariah nasional ini. Sehingga lebih banyak masyarakat Indonesia yang bisa merasakan manfaat kehadiran bank syariah nasional. Soal berikutnya yaitu nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis adalah prinsip dan standar yang menentukan cara mengelola perusahaan yang mencakup semua aspek baik individu, perusahaan maupun masyarakat dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal ekonomi dan sosial. Manfaat etika bisnis yaitu 1. Meningkatkan kredibilitas perusahaan. 2. Perusahaan dapat menjelaskan bagaimana menilai tanggung jawab sosial perusahaannya. 3. Meningkatkan daya saing perusahaan. 4. Meningkatkan kepercayaan investor. 5. Membangun citra positif perusahaan. Dan tanggung jawab sosial merupakan suatu mekanisme perusahaan
untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial khususnya di bidang hukum. Dan yang terakhir yaitu soal nomor 4. Ada pernyataan bahwa tanggung jawab sosial atau CSR merugikan bagi perusahaan karena dapat mengurangi profit dan membutuhkan biaya yang besar. Apakah Anda setuju dengan pendapat tersebut? Jelaskan alasannya. Menurut saya tidak setuju bahwa tanggung jawab sosial atau CSR merugikan bagi perusahaan karena dapat mengurangi profit. Tetapi saya setuju dengan pernyataan bahwa tanggung jawab sosial atau CSR membutuhkan biaya yang besar. Memang untuk melakukan kegiatan CSR, perusahaan akan mengeluarkan biaya yang besar. Tetapi dengan diterapkannya CSR dalam sebuah perusahaan, akan mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran produk dan menggantikannya dengan biaya CSR. Walaupun biaya CSR yang dikeluarkan pada awalnya merupakan biaya penanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar, tetapi tidak dapat kita pungkiri bahwa kegiatan CSR tersebut juga telah membentuk brand image perusahaan di mata masyarakat luas yang nantinya akan berpengaruh terhadap kegiatan promosi perusahaan dan akhirnya akan meningkatkan penjualan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan akan mengurangi biaya operasi perusahaan. Untuk itu, CSR tidak mengurangi profit perusahaan, justru dengan dikeluarkannya biaya yang besar untuk CSR akan meningkatkan penjualan perusahaan tersebut dan akan menambah keuntungan yang besar terhadap perusahaan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.